Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sari Malumban Siantar dengan NIM 415192100041. Salah satu mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Video ini berisikan Q&A seputar deep learning yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas besar 1 mata kuliah deep learning yang diampu oleh Ibu Vina Ayumi Eskom Mkom. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Ciri utama algoritma machine learning. Menurut Colette François, ciri utama algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Kinerja model hasil pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, pemilihan model yang ditraining untuk melakukan pemetaan dari data ke label. Yang kedua, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. Atau yang ketiga, nilai awal parameter model. Selanjutnya, jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Supervised learning. Supervised learning merupakan metode yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data atau berdasarkan model yang telah ditraining menggunakan himpunan data berlabel. Supervised learning adalah sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang targetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. Teknik pembelajaran unsupervised learning biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan dua kategori masalah komputasi, yaitu yang pertama adalah clustering, adalah mengelompokkan data training ke dalam beberapa cluster berdasarkan keeratan atau kesamaan fitur. Kedua, pengurangan dimensi data atau dimensi reduction adalah mengelompokkan variabel input data ke dalam beberapa kelompok variabel yang tidak saling berkorelasi. Secara singkat mengenai reinforcement learning adalah algoritma ini dimaksudkan untuk membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan atau environment melalui sebuah agent. Jadi, komputer akan melakukan pencarian sendiri atau self-discovery dengan cara berinteraksi dengan environment. Deep learning merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Hal penting dari deep learning yaitu menekankan bahwa representasi data tersebut tidak dibuat secara eksplisit oleh manusia, tetapi dihasilkan oleh sebuah algoritma pembelajaran. Deep learning menggunakan jaringan syaraf yang dihasilkan komputer yang menyerupai otak manusia untuk memecahkan masalah dan membuat prediksi. Perbedaan deep learning dan machine learning. Deep learning sering dianggap sebagai solusi machine learning karena deep learning dapat melakukan analisis secara otomatis, sedangkan machine learning tidak dapat melakukannya. Machine learning lebih cocok digunakan untuk memperhitungkan data nonlinear seperti bahasa, suara, atau gambar karena dapat memberikan hasil analisis atau kesimpulan yang lebih tepat dari algoritma linear seperti fungsi lookup. Perbedaan pokok antara deep learning dan machine learning adalah yang pertama, simplicity. Data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya, misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Yang kedua, scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel, sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphic processing unit atau tensor processing unit
Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset sebagai volume, bahkan berskala besar. Versibility atau adaptability, proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Terus selanjutnya, reusability, sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Konsep single perceptron. Single layer perceptron adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu layer pemrosesan saja. Dapat dilihat di gambar ini bahwa yang di sebelah kiri ini adalah arsitektur dari single layer perceptron, sedangkan yang di sebelah kanan yang bagian B itu adalah multiple layer perceptron. Oke, tahapan perceptron training rule. Yang pertama itu inisiasi nilai sinapsis weight, bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Yang kedua, lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output keinginan. Yang kedua, lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Yang ketiga, nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss. Kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse weight. Ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0 atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali atau threshold. Yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability adalah likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah, yaitu X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut, kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau posterior. Univariate Gaussian disebut univariate Gaussian karena distribusinya bergantung pada satu input variabel, misalkan X. Multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning adalah GPU dan TPU, yang merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan merepresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU, sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Menurut saya, software yang mudah digunakan untuk deep learning adalah TensorFlow dan Keras. Contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning adalah ImageNet, OpenImage, iShape, MS-COCO, VisualKA, GVAR10, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan activation function adalah untuk membuat neural network menjadi non-linear. Activation function berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari weighted sum dari input. Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning.
dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Formula yang digunakan untuk validasi model deep learning adalah sebagai berikut. Ada mean error atau yang disingkat dengan MA. Ini adalah formulanya. Dan yang kedua, mean percent error atau yang disingkat dengan MPA. Yang ketiga, mean absolute error. Yang selanjutnya, mean absolute percent error, mean square error, root mean square error, root mean square percent error. Salah satu tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan error. Dalam local point of view, steepest gradient descent adalah cara tercepat menuju titik terendah, tetapi tidak pada global point of view. Lokal minima itu adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal. Jadi dia nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Seperti pada gambar ini, yang disebut dengan lokal minimum adalah ini. Kalau pas dia stuck itu namanya global minimum. Stucknya itu global minimum. Gradient merupakan nilai kemiripan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Gradient di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lain. Cukup sekian pembahasan Q&A Deep Learning kali ini dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, terlebih kepada dosen pengampu mata kuliah Deep Learning, Ibu Vina Ayumi, Eskom Mkom. Saya pamit undur diri, terima kasih.